Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan dan pembagian ijtihad. Yang pertama akan dibacakan oleh Ahmad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ijtihad. Apakah kawan-kawan tahu apa itu pengertian ijtihad? Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dari seorang ulama yang ahli mujtahid untuk menemukan hukum Islam atas suatu masalah yang tidak secara jelas berkaitan dengan orang hadis. Adapun pembagian dalam ijtihad itu pembagian ulama tentang ijtihad. Apakah kawan-kawan tahu apa itu pembagian ulama tentang ijtihad? Tidak. Ini saya akan membacakannya lagi. Pembagian ulama dalam ijtihad terbagi menjadi dua, yaitu ijtihad fardhi atau individual dan ijtihad jam'i atau kolektif. Ijtihad fardhi adalah upaya ijtihad yang dilakukan seorang ulama secara individu. Sedangkan ijtihad jam'i adalah ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok ulama atau lembaga fatwa. Pengertian ijtihad yang ketiga yaitu ijtihad dalam Islam memiliki dasar dalil dari Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran yang menjadi ijtihad antara lain Quran surah An-Nisa ayat 59 dan 105, serta Quran surah At-Taubah ayat 122. Sementara itu hadis menjadi dasar ijtihad adalah hadis tentang cerita taat kepada Allah dan Rasulnya, serta hadis tentang keutamaan mujtahid. Itulah tadi tiga bagian dalam pengertian ijtihad. Selebihnya akan disampaikan Sobri. Saya akan membacakan contoh ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Ijtihad dalam kehidupan sehari-hari adalah usaha sungguh-sungguh untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam situasi baru atau masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam aturan dan hadis. Contohnya adalah penerapan teknologi dalam ibadah, seperti menggunakan pengeras suara untuk azan dan khutbah, atau menentukan awal bulan Ramadan dan Idul Fitri berdasarkan hisab dan Riyadun Hilal. Dan terakhir adalah pentingnya memahami ijtihad. Ijtihad adalah terletak pada kemampuannya untuk menjaga agar hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman serta menjawab tentang baru yang muncul. Ijtihad mungkin ajaran Islam sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi aturan statis tetapi juga pedoman yang relevan dalam situasi tersebut. Baiklah, itulah tadi 5 bagian dari ijtihad. Apakah murid-murid tahu apa yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yuk. Apa? Apa Dita? Dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalil dari Al-Quran dan hadis. Sama itu pentingnya memahami ijtihad. Itu manfaat. Mana? Pentingnya Oh itu dalil. ini kan hadis sama Iya, pentingnya dalil. Iya kan ada di itu. di depan. Di media. Medianya ada jelasin. Udah. Jelasin apa belum? Ya, enggak ada. Saya Terima banyak. ada yang menjelaskan enggak? Pentingnya memahami ijtihad. Pentingnya memahami ijtihad terletak pada kemampuannya untuk
menjaga agar hukum Islam tetap relevan terhadap perubahan zaman, serta menjawab tentang baru yang muncul. Ijtihad mungkin ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi aturan statis. Yang mana maaf? Tak apa. Bella, sini ada murid yang ingin membacakan dari dalil ini tersebut. Quran surah Surah An-Nisa ayat 59 dan 105. Kita ada membacakannya. baca kita. Ada surah apa? Surah An-Nisa ayat 59. Yang warna merah. Yang warna merah ya. Tahu bang? Tahu bang sih? Tahu bang? Tahu ayat berapa? 59. Ini Pak. Silakan membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum wadu ma atahumullahu rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Artinya ya, artinya juga. Dan sekiranya mereka benar-benar tidak dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari perlunya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Dah. Di mana kita? Ya. Yo. Kamu tahu tidak contoh ijtihad dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian memperhatikan tentang dan lupa. Tahu dia. Nama. Tidak. Nama. Kenapa kita tidak membacakan apa yang kita tadi? Apa yang tembakan? Tentang ijtihad dalam lingkungan sekolah apa, Pak? Apa? Tentang ijtihad dalam lingkungan sekolah apa? Sekolah. Ya, seperti beribadah, sholat duha, sholat wajib, dan azan. Contohnya adalah penerapan azan. Kalau dulu kan dia ada mic, sekarang pakai mic. Tapi apa pengertian ijtihad tadi? Karena sibuknya tadi. Lagi merepos, Pak. Ayo. Tadi.
Ulang lagi. Bigyan na yun. Ulang tawa-tawa. Dulu nggak ada elektronik, alat elektronik, sekarang ada. Kata Sunda. Ada. Ini kata daya. Kata Sunda. Harus dari lagi. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengertiannya. Bagaimana Abdi? Tahu? Bila saya akan membacakan sekali lagi ya. Pengertian ijtihad itu adalah upaya sungguh-sungguh dari seseorang ulama yang ahli untuk menemukan hukum Islam atau suatu masalah yang tidak secara jelas terbuka dalam Al-Quran dan hadis. Paham? Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Apakah Masih ada yang bertanya? ada lagi? Kan tadi kalian menjelaskan, bapak-bapak sekalian tadi menjelaskan dalil dan Al-Quran dan hadis. Nah, tadi ada menyebutkan surat An-Nisa ayat sekian, bisa disebutkan berapa? Ayat berapa tadi? Nah, pokoknya kalian jelaskan kenapa surat itu termasuk dalam dalil. Kan kami tadi kan ada di menyebutkan surat. Kami jelaskan kenapa surat ini dimasukkan, penjelasan tentang ini, bagaimana. Kalian coba jelaskan. Soalnya kalian hanya menyebutkan tidak menerangkan secara jelas. Siap, siap. Kan? Musa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 159 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik baginya. Jelaskan. Jelaskan. Kipangbaga. Kan tayo, sir.
Bagaimana dengan saudara Jida? Mana? Saya suruh kamu menjelaskan ayat ini. Ya iya, ayatnya kan ada. Penjelasannya mana? Saya juga bisa membacakan dan mengartikan kalau ada penjelasan. Ini penjelasannya. Dan jelaskan ayat yang menunjukkan apa maksudnya. Biasalah uraikan dalam ijtihad dan pemahaman. Ya bukan istilahnya. Surah yang dijelaskan. Bisa melanggar suara Anda. Gambarkan aja. Suruh aku masuk video apa kali itu. Urutan. Karena artinya kan sudah dijelaskan. Wahai orang-orang beriman, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berbeda pendapat dalam suatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Penjelasannya. Ya, Quran surah An-Nisa ayat 29. Ini juga sudah jelas tentang perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena tahu. Hai. Hai. Alhamdulillah, saudara-saudara ini akan menjadi PR bagi kami. Apa Dedek? Menjelaskan tentang apa ini? Nah, dari surah yang disebutkan. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.